Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mulai ibadah kita pada saat ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Allah sumber pertolongan dan kehidupan kami, saat ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami akan mulai ibadah kami ini. Tuhan kiranya memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, sehingga melalui ibadah ini iman kami semakin dikuatkan dan kami tidak takut lagi dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama. Berhimpun semua. Saudara-saudaraku, marilah kita khususkan ibadah ini dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malah bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan litani demikian. Tuhan adalah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan nyanyian syukur dan dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Bersama-sama kita muji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2, bait pertama dan bait yang keempat. Suci, suci, suci.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengingat kembali akan firman Tuhan, yaitu hukum kasih sebagaimana tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan sempurna. Oleh karena itu, malah kita menyesali dosa kita seraya mohon pertolongan dari Tuhan demikian. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budi, dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian penyesalan kita dari Kidung Jemaat nomor 28, bait pertama dan bait yang ketiga. Ya Yesus, tolonglah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam Mazmur pasal 33 ayat 18 sampai 19 yang demikian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Demikianlah kasih anugerah Allah bagi kita. Syukur kepada Allah. Sama-sama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 439, bait yang pertama dan bait yang keempat. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan itu mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, sumber kehidupan dan pertolongan kami. Kami bersyukur untuk anugerah pengampunan yang Kau berikan bagi kami, sehingga hidup kami boleh diperbaharui oleh kasih-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman kami dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan hikmat kepada kami semua sehingga kami boleh mengerti, memahami dan menghayati firman-Mu, serta Tuhan berikan kemampuan bagi kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baca firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41 demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Khotbah pada saat ini diberi judul Jangan Takut. Nah, berbicara soal rasa takut, setiap orang pasti pernah merasakan takut. Takut menjadi bagian dalam hidup manusia. Dan ketidakmampuan mengatasi dan melawan ketakutan akan berdampak pada penguasaan diri. Biasanya kemudian bisa menjadi cemas, panik dan gegabah. Demikian juga akan berdampak terhadap ketahanan diri. Tubuh menjadi mudah sakit. Dan juga relasi dengan sesama. Seringkali menyalahkan dan mencari kambing hitam. Nah, jika ketakutan-ketakutan ini terus dipelihara, maka kehidupan perlahan-lahan akan mengalami kerusakan dan kehancuran. Tentu saja kita tidak menginginkan hal ini terjadi. Namun, takut itu sebuah perasaan yang alamiah, ada dalam diri setiap kita semua manusia. Persoalannya adalah bagaimana caranya supaya kita dapat menanggapi dan mengelola rasa takut itu dengan baik. Nah, Tuhan menghendaki agar kita percaya pada kasih dan pertolongannya. Namun di sisi lain, terkadang rasa takut itu juga menghadirkan keraguan akan kuasa kasih Allah.
Nah, Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketakutan yang luar biasa dapat menimbulkan kepanikan. Ketika seseorang panik, jalan berpikirnya menjadi pendek, lalu tindakannya pun akhirnya juga gegabah. Tidak cukup hanya di situ, menyalahkan orang lain dan mencari kambing hitam atas rasa takutnya, itu bisa saja terjadi. Nah, sikap semacam ini dapat kita lihat dari reaksi para murid ketika perahu mereka diguncang oleh angin yang dahsyat. Nah, sebenarnya para murid sudah terbiasa menghadapi angin ribut di danau karena beberapa di antara mereka sebelumnya berprofesi sebagai nelayan. Namun kali ini angin ribut yang datang sangat dahsyat. Mereka tentu saja sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasinya, tetapi sepertinya tidak ada hasil. Perahu mulai penuh dengan air. Mereka menjadi takut dan panik. Nah, dalam situasi seperti ini para murid terheran-heran melihat Yesus yang malah tertidur. Mereka pun melampiaskan kepanikannya itu dengan menganggap bahwa sang guru tidak peduli dan membiarkan mereka binasa. Dalam situasi itu, Yesus terlihat begitu tenang dan tidak menanggapi kekesalan para muridnya. Ia menghadapi angin ribut dengan berkata, "Diam, tenanglah." Lalu angin ribut itu pun menjadi reda dan danau menjadi teduh sekali. Sang guru tidak hanya menenangkan angin, melainkan juga menenangkan diri para murid yang sedang dalam ketakutan. Perkataan Tuhan Yesus tadi seolah membawa pesan kepada para murid agar mereka juga tenang dan diam. Ketakutan yang luar biasa dapat menimbulkan masalah yang baru, yaitu saling ribut. Diam dan tenang menjadi senjata ampuh dalam menghadapi rasa takut. Diam dan tenang di sini bukan berarti bersikap pasif, tidak melakukan apapun dan membiarkan masalah bertambah parah. Yesus tenang dan diam, namun ia bertindak menenangkan angin ribut. Tidak ada kata terucap yang menambah kebisingan masalah. Itulah mengapa Yesus mengkritik rasa takut dan ketidakpercayaan para murid. Nah, ketika seseorang dibayang-bayangi perasaan takut, mereka menjadi ragu atas kemampuan diri serta tidak mudah percaya kepada pihak lain. Ketakutan yang luar biasa dapat memupuskan pengharapan dalam diri manusia. Rasa takut dapat melunturkan keyakinan kita kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu, rasa takut juga bisa melupakan pertolongan Tuhan yang pernah terjadi di masa lalu. Bukankah para murid juga sudah menyaksikan sendiri kuasa dan mukjizat Kristus? Tetapi ketika mereka berhadapan dengan rasa takut itu, mereka menjadi tidak mengenal Yesus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, perintah untuk jangan takut bukanlah pengingkaran diri sebagai manusia yang lemah. Kita tidak perlu berpura-pura menutupi rasa takut dan cemas. Semakin kita menutupi rasa takut itu, maka semakin besar pula kecemasan, sehingga kita merasa seorang diri. Akuilah jika kita memang merasa takut dan cemas, cerita dan berbagilah semua perasaan itu kepada orang-orang yang kita percayai. Keluarga, bahkan juga semestinya gereja, adalah tempat yang tepat untuk berbagi perasaan itu. Keduanya bisa menjadi komunitas penopang untuk membangun solidaritas. Masing-masing bisa berbagi perasaan serta menumbuhkan pengharapan di tengah rasa takut yang dialami.
Tujuannya adalah agar kita bisa menerima satu dengan yang lain. Kita tidak berjalan sendirian dikala menghadapi ketakutan dan kecemasan itu. Dalam mengarungi perjalanan hidup di dunia ini, memang kita tidak dapat berjalan sendirian. Kita memerlukan teman. Dan teman yang setia dan sejati adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Syaratnya adalah percaya dan berserah penuh kepadanya. Sekali lagi, percaya kepada Yesus tidak kemudian meniadakan rasa takut itu. Tetapi melalui percaya kepadanya, rasa takut kita tidak menjadi berlebihan dan berkepanjangan. Sebaliknya kita memiliki kekuatan dan kemampuan dalam mengatasi rasa takut itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seruan jangan takut tentunya juga sangat relevan dan kontekstual pada saat ini ketika dunia dilanda pandemi COVID-19. Jujur, kita juga merasa takut dan cemas. Apalagi dalam minggu-minggu ini, penyebaran virus corona di Provinsi Jawa Tengah pada umumnya mengalami peningkatan yang luar biasa, termasuk di Kabupaten Kebumen ini. Bahkan hasil penelitian menemukan adanya varian atau jenis baru dari COVID-19 ini, yang lebih cepat penyebarannya dan resiko kematiannya lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, tentunya hal ini menjadi sinyal bagi kita untuk semakin waspada dan semakin taat dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Dalam menanggapi peristiwa ini, sebagai orang-orang percaya, jangan sampai kita merasa takut yang berlebihan dan panik. Karena ketakutan yang berlebihan justru akan melemahkan imun dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama berusaha menjadi tenang dan senantiasa berdoa meminta pertolongan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dimampukan melewati masa-masa sulit ini dengan baik dan bijaksana. Nah, saudara-saudaraku, ada sebuah kisah yang terjadi pada masa Perang Dunia Kedua. Seorang Yahudi Kristen bernama Martin Niemöller berhasil bertahan dari kekejaman tentara Nazi. Dalam penjara, setiap hari ia disiksa, dianiaya. Ia menyaksikan sendiri banyak orang yang ditahan, lalu kemudian juga dibunuh. Nah, setelah perang berakhir, Niemöller memutuskan untuk pindah ke Amerika. Dan salah satu radio lokal mewawancarai Niemöller tentang pengalamannya selama di penjara Nazi. Nah, salah satu pertanyaan yang diajukan kepada Niemöller waktu itu adalah, bagaimana mungkin Anda mampu bertahan di penjara Nazi dengan semua bentuk kekerasan dan peristiwa-peristiwa mengerikan yang Anda lihat sendiri? Niemöller pun menjawab, jika engkau menyadari bahwa Tuhan menyertai hidupmu, maka engkau akan mampu bertahan melebihi apa yang engkau bisa bayangkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah pada kasih dan penyertaan Tuhan. Dan itulah yang akan menolong kita untuk melampaui batas ketakutan kita. Oleh karena itu, janganlah takut dan cemas, karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu sejenak, dan nanti akan kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita bersatu sejenak. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang Kau berikan bagi kami semua.
kami boleh belajar untuk benar-benar percaya pada pertolongan Tuhan, benar-benar yakin akan kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami dijauhkan dari rasa takut dan cemas di dalam menjalani hidup ini. Karena kami menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah hikmat Tuhan menyertai kami semua, sehingga kami boleh dimampukan menghadapi berbagai macam rasa takut dan cemas dalam perjalanan kehidupan kami ini, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Allah pun menguatkan iman kami dan menolong kami untuk dapat menjalani hidup dengan berserah penuh pada pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ya Tuhan hidup kami ini ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus, yang juga telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa untuk menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah sumber pertolongan dan kehidupan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah mengizinkan kami untuk tetap terus menjalani kehidupan pemberian-Mu ini dengan berbagai macam pergumulan dan tantangan dalam kehidupan ini yang seringkali membuat kami merasa takut dan cemas. Tetapi kami bersyukur memiliki Allah yang begitu baik dan mengasihi kami, sehingga kami tetap dimampukan untuk dapat menjalani hidup ini dengan terus berpengharapan di dalam Kristus. Kami dapat menjalani hidup pemberian Tuhan ini dengan tetap terus mengandalkan pertolongan dari Tuhan, sehingga rasa takut dan cemas yang kami rasakan dapat berangsur-angsur hilang, dan kami boleh menjadi tetap terus bersemangat dalam menjalani hidup, dan semuanya ini karena pertolongan dari Tuhan. Terlebih di masa pandemi COVID-19 yang saat ini penyebarannya mengalami kenaikan yang signifikan, dan saat ini berbagai macam cara telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun juga pusat untuk bersinergi dalam menanggulangi penyebaran virus corona ini. Dan kiranya Tuhan juga mampukan kami untuk tetap terus bijaksana dalam menanggapi penyebaran virus corona ini, supaya kami tidak takut berkelebihan, tetapi kami pun tetap terus waspada dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dan ini juga tidak demi kepentingan diri kami sendiri,
tetapi juga demi kepentingan kehidupan bersama sesama kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kepada kami untuk dapat menghargai kehidupan pemberian Tuhan ini dan juga menghargai sesama kami. Kami terus berdoa untuk saudara kami yang saat ini masih terus berjuang untuk melawan virus corona. Demikian pula untuk para tenaga medis, para perawat dokter yang juga terus menangani pasien COVID-19 ini. Kiranya Tuhan terus menambahkan kekuatan kesehatan dan boleh berkenan untuk memulihkan kesehatan saudara kami yang saat ini sedang terinfeksi virus corona, sehingga mereka boleh pulih seperti sedia kala dan menjalankan kehidupannya dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati para pemerintah daerah dan pusat untuk dapat bersinergi dalam menangani penyebaran virus corona ini. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya Allah pun berkenan untuk menolong dan berkati kami dalam kami menjalani hidup berkeluarga di tengah-tengah kesulitan masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Allah pun terus tambahkan hikmat pada kami semua di dalam mencukupkan segala kebutuhan hidup berkeluarga. Demikian pula bagi anak-anak yang saat ini sedang masuki masa liburan sekolah, Tuhan kiranya juga memberkati dan menolong sehingga boleh menggunakan masa liburannya ini dengan melakukan hal-hal positif dan hanya bermain di lingkungan rumah dan sekitarnya saja. Tuhan juga memberkati di dalam mereka, anak-anak-Mu ini yang mencari sekolah yang baru. Tuhan kiranya juga terus menambahkan hikmat dan menolong sehingga anak-anak kami nanti boleh mendapatkan sekolahan yang baru dan dapat melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk para orang tua, Tuhan juga terus tambahkan hikmat dalam mendidik dan memberikan keteladanan hidup bagi anak-anaknya. Demikian pula dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga dalam pekerjaan yang dijalaninya. Dan kiranya juga terus tambahkan berkat dan rezeki supaya kebutuhan keluarga boleh terpenuhi dan boleh menjadi saluran berkat bagi saudara kami yang membutuhkan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan sepenuhnya untuk kehidupan para orang tua kami, para adiuswa. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan yang baik, sehingga di masa-masa tuanya boleh dijalani dan dinikmati dengan penuh rasa syukur, dan menjauhkan dari segala sakit penyakit, dan juga terlebih supaya mereka tidak tertular virus corona. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja di GKJ Kebumen. Ketika kami harus menyesuaikan diri dengan melakukan ibadah secara online, kiranya Tuhan juga terus memberikan kemampuan dan hikmat kepada kami, supaya kami tetap terus dapat menjalankan tugas panggilan gereja dengan sebaik-baiknya. Demikian pula Tuhan, ketika saat ini gereja membutuhkan para hamba-hamba-Mu untuk melayani di kemajelisan GKJ Kebumen, untuk setiap calon majelis yang telah diusulkan oleh warga jemaat, kiranya Tuhan pun berkenan memberkati, sehingga saudara kami ini nantinya boleh menyatakan kesanggupannya untuk boleh menjadi anggota majelis GKJ Kebumen di periode yang baru ini. Kami percaya dan yakin Engkau yang telah menyediakan dan memanggil saudara kami untuk terlibat aktif dalam pelayanan di kemajelisan ini. Oleh karena itu Allah sendiri yang berkarya, Roh Kudus yang menguatkan mereka dan memanggil mereka untuk dapat melayani Tuhan di gereja-Mu ini, di kemajelisan GKJ Kebumen. Demikian ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya untuk kegiatan-kegiatan gerejawi lainnya yang saat ini pun juga dibatasi. Kiranya Allah juga tetap terus memberikan hikmat, sehingga dalam keterbatasan ini kami dapat tetap terus menyatakan kasih Tuhan, mewartakan cinta kasih Tuhan, dan juga terus memelihara iman jemaat-Mu,
supaya hidup kami pun semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Allah yang berkenan untuk berkati, dan kehendak kehendak-Mu lah yang terjadi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku serta anak-anakku yang terkasih, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Biarlah persembahan ini menjadi wujud ucap syukur kita dan juga sebagai wujud iman kita kepada Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Marilah kita mengingat sabda Tuhan di dalam Mazmur 100 ayat 3 dan 4 yang demikian bunyinya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita bersama mengumpulkan persembahan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 3. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Raja semesta. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Bapak, Ibu, saudaraku dan anak-anakku yang terkasih, marilah kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersaudara menghaturkan syukur atas semua berkat, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Berkat yang selalu tercurah untuk jiwa dan raga kami. Ungkapan syukur kami atas semua itu kami wujudkan di dalam kami menghaturkan persembahan yang berupa uang yang kami persiapkan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan mirunggan. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini dapat menjadi kecukupan di dalam pelayanan, baik kepada jemaat maupun sesama yang membutuhkan pertolongan, agar banyak orang yang mengucap syukur dan memuliakan Tuhan karena merasakan sukacita. Kami memohon ampun ya Tuhan untuk kekurangan dan pelanggaran di dalam kami menghaturkan persembahan ini, dan mampukan kami dapat menghaturkan persembahan yang berkenan di hadirat Tuhan, yaitu hidup kami seutuhnya. Inilah Tuhan, ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami mohon di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan,
Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 445, bait yang pertama dan bait yang kedua. Harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, gampang berserah, karena habis malam pagi merekam dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap keluh. Ya Tuhan, tolong ku yang lemah, setiamu kokoh selamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin.